ini protokol kesehatan harus nomor 1 tetap. Proses, kalau sudah proses, setelah udah jadi bahan proses, kita baru di samping kecil gitu ya. ini masih bahan mentah ya, bener-bener bahan bakunya persis. Berasa di Eropa kita ya Pak. Seger banget ya, pasti di sini higienis ya Pak ya. Iya. Higienis. Terus ekspornya ke negara mana aja? Ke China, Taiwan, Hong Kong, Australia juga pernah. Sekarang Pak, suhunya nih ruangan storage itu berapa Pak? Kita minus. Ini kan gampang, coba aja sekali saja. Coba kamu bikin. Sebetulnya ini satu peluang yang bagus karena investasi untuk di bidang perikanan sudah meningkat. Nah, kita manfaatkan peluang ini supaya kapal asing itu daerah yang biasa ditangkap oleh kapal asing, kita menutupin itu. Ke sini ya? Oh, ke sini Pak. Induknya. Selamat pagi Pak Wanto. Aduh, iya. Kamsia Pak Wanto, luar biasa nih. Berterima kasih untuk waktunya Pak Wanto. Kita bisa ketemu hari ini. Nah, nih Bro, lihat Bro. Ini kayaknya unik banget nih Bro. Iya nih Pak Wanto. Di hujan kayak gini di Jakarta, hujan. Iya betul. Kita ketemu sama Pak Wanto yang menyajikan teh hijau Pak ya? Iya, teh hijau. Iya betul. Ini memang gitu Pak, ada tamu pasti disuguhin kayak gitu Pak? Iya, karena kan kita bayarnya data-data ada yang dari China, dari Taiwan, dari apa, jadi mereka kesukaannya itu. Tapi di samping itu juga teh hijau bagus, karena untuk membuang lemak kita gitu. Iya, nah, itu sangat bagus, apalagi diminum dalam keadaan panas gitu. Betul. Manfaatnya betul-betul ya, bagus. Nah, itu bisa. Jadi untuk ini Pak ya, apa namanya, balancing ya, di tengah kesibukannya Pak Wanto ya, dalam usaha dan mengurus organisasi. Jadi cara healingnya ternyata seperti ini. Terus ada filosofinya tersendiri nggak Pak kira-kira? Kalau filosofi sih ini dari dulu ya, itu dari zaman dulu udah begini ya. Jadi mekanismenya, cara pembuat tehnya, aromanya, dari segi baunya itu apa semua memang ada. Cuma filosofinya itu dari zaman dulu. Jadi dari kakek-kakek kita itu semua udah begitu caranya. Oke. Wah, boleh minum nggak? Iya, ya silakan. Pak. Ini Pak. Waduh, ini kan. Saya saking senangnya kedatangan Mbak Jessica yang cantik, ya kan? Jadinya mungkin lupa ya. Ini buang trigesida kok, jadi biar kita lemak gitu kita hilangkan. Iya Pak, betul. Hai viewers, kembali lagi di Obsesi, obrolan santuy tapi berisi. Wow, hanya di Selaras Karya TV. Nah sahabat, hari ini aku bersama Bro Sofyan nih, wartawan senior ya dari Suara Karya. Kita hari ini sangat spesial di daerah Muara Angke nih. Wow, bener-bener ya, ini suatu hal yang luar biasa. Kita udah sampai sini, kita akan bersama-sama mendengar kisah inspirasi yang pastinya tuh kita mendengarkan nanti adalah pesan-pesan, habis itu insight yang luar biasa ya Bro ya. Betul. Dari Pak Wanto Asmin. Nah, Pak Wanto nih dari organisasi apa Pak Wanto? Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia. Nah, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia. Oke, kita akan jauh lebih dalam lagi ngobrol-ngobrol dengan Pak Wanto. Stay tune. Tadi sudah Mbak Jessica sudah menyampaikan tentang kisah saya akan kita kupas dari seorang yang namanya Pak Wanto Asmin. Kritik. Langsung dari Pak aja. Pak Wanto Asmin. Ada yang menarik dari beliau karena beliau itu adalah pengusaha, tapi awalnya bukan langsung pengusaha besar seperti ini, tapi dulu dari nelayan. Beliau sekarang juga diberikan amanah menjadi ketua salah satu ketua bidang pengembangan usaha perikanan dan investasi DPP HNSI atau Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia. Kita kupas lebih lanjut dengan Pak Wanto. Pak Wanto, saya tertarik nih Pak. Bapak kan kabarnya Bapak ini bukan tiba-tiba ujuk-ujuk jadi pengusaha.
besar seperti sekarang, tapi berawal dari waktu itu di Rokan Hilir Pak ya. Ya, Rohil. Rohil ya. Di Provinsi Riau. Ya, bahkan api-api. Itu bisa diceritakan Pak, Bapak gimana ceritanya awalnya itu Bapak itu tiba-tiba itu apa memang anak dari nelayan besar pengusaha atau memang juga nelayan kecil yang merangkak dari mulai nol ya? Ya enggak, itu saya itu bapak saya itu nelayan, asli nelayan juga. Jadi sekitar umur saya 13 tahun itu beliau udah meninggal gitu ya. Jadi ya semua harus tergantung dari perjuangan kita sendiri. Setelah saya tamat di SMP di Bagansi Api-Api, saya melanjutkan itu SMA di Jakarta, sambil juga mengajarin des atau segala macam itu untuk yang penting bisa menghasilkan uang untuk kelanjutan sekolah saya. Nah, di situ habis sekolah SMA ya saya terjunlah ke karena memang basis kita itu di Bagansi Api-Api itu rata-rata itu nelayan. Jadi saya terjun lagi ke Muara Angke ini untuk jadi pengurus kapal, urus kapal, sambil juga saya sekolah tinggi gitu. Jadi sambil berlanjut gitu. Di samping dari situ ya mulailah kita pelan-pelan mempelajarin. Habis itu juga kalau misalnya lagi nggak ada halangan ya kita ikut kapal ke laut berapa lama pulang, karena waktu itu masih pancing ya, masih rata-rata pancing lawe ya. Masih tradisional. Jadi itu tidak usah harus membutuhkan daerahnya keluar. Jadi kita cukup di area Pulau Seribu sana. Nah kita mancing. Jadi itu kayak waktu itu masih anak-anak. Jadi kayak main-main gitu loh. Tapi di samping itu ya kita mengembangkan belajar gitu kan. Nelayan itu gimana di laut gitu. Nah situlah kita mulai itu. Habis itu kita mulai belajar untuk beli ikan gitu apa segala macam. Ya dari situlah kita mulai timbul, baru sampai hari ini ya kita sebagai satu pengusaha gitu, termasuk salah satu pengusaha gitu. Ya jadi berarti kita dari awal sampai itu semua sebetulnya itu basisnya kita sudah kuasai, karena kan dari secara garis keturunan saya itu semua nelayan gitu loh. Ya termasuk kakek saya apa itu semua nelayan semua. Jadi basisnya udah ini, karena kita ini ada di daerah pantai. Kalau daerah pantai itu basisnya ya itu, ya mau tidak mau ya. Udah gennya, jadi udah basis nelayannya udah mendekat di balang kita gitu. Ya. Dalam perjalanan itu Pak, dari nol sampai sekarang Bapak sesukses ini dan juga terjun di masyarakat dengan di organisasi juga kan, artinya mewakili masyarakat ya Pak ya. Itu ada kendala-kendala nggak Pak yang dihadapi dari kecil gitu? Kan dari kecil terus habis itu masa remaja, di mana pada saat itu mungkin ada teman-teman yang lain mungkin nggak berpikiran gitu. Jadi Bapak meneruskan gen itu gitu. Ya. Ada nggak kendala-kendala pada saat itu? Kalau bicara masalah yang itu, semua bidang usaha itu pasti ada kendalanya. Ya, pasti ada kendalanya. Jadi bagaimana kita mengatasi kendala itu? Apalagi kan kita misalnya kayak nelayan ini kan terutama nelayan yang di kita ya. Itu rata-rata SDM mereka itu kan masih sangat lemah sekali. Terutama kan lagi sekolahnya mereka juga kurang, ini juga kurang. Jadi mekanisme komunikasi pun kita ke mereka itu pun harus menggunakan bahasa yang biasa dipergunakan, bahasa nelayan sehari-hari. Jadi kita tidak bisa misalnya menggunakan bahasa yang di kelas gitu, karena mereka tidak akan menanggap gitu loh. Ya jadi makanya ya itu halang-halang itu pasti ada, tapi kita bagaimana mengadaptasikan itu kita di diri kita itu ke nelayan, sehingga mereka itu bisa mendengarkan apa yang kita jelaskan, apa yang kita jabarkan, mereka itu bisa masuk akal gitu loh. Nah harus memberikan satu argumen atau contoh yang bisa realistis sehingga bisa mereka terima. Nah ini yang harus kita, pendekatan dari kita, cara mekanisme dari komunikasi dari kita. Nah ini penting terhadap nelayan. Saya kira ya, ini akan menjadi satu contoh mungkin untuk pemerintah atau untuk apa, supaya dengan cara begitulah lalu kita bisa mengadaptasikan antara nelayan dengan itu. Jadi pesannya sampai gitu Pak ya ke mereka. Iya, pesannya sampai. Saya menarik nih kalau Pak Wanto ini mengatakan bahwa beliau itu kayaknya ada ketulisan ya. Adalah dari anak nelayan, ya kan?
ingin berbuat baik kepada negerinya, Iya. ya kan? Dengan cara menularkan kebaikan-kebaikan atau pengalamannya dia, merintis karirnya seperti ini. Saya ingin tahu Pak, sebetulnya apa sih Pak yang Anda ingin cita-citakan di negeri ini yang negara kita adalah negara maritim ya? Iya. Silakan Pak. Kalau saya lihat itu sebetulnya Indonesia itu negara maritim. Visi dari Pak Jokowi ini sudah benar, yang sudah ditunggu-tunggu. Beberapa lama yang lalu mungkin dalam masa Orde Baru atau segala macam itu mereka arahnya mungkin ke darat. Tapi kali ini saya kira itu Pak Jokowi itu sudah benar. Arahnya sudah benar. Kita harus menuju ke negara maritim. Karena apa? Karena luas ke wilayah laut kita lebih luas dibandingkan dengan darat, gitu loh. Nah, bayangin aja kalau bisanya itu dibicara tentang maritim, itu pertama memang harus ada untuk transportasi. Nah, itu harus mengkonek bisa sedulu. Jangan semua terfokus pada Jawa. Nah, mungkin kedua Jawa itu harus. Nah, itu sudah mulai dijalankan oleh pemerintah. Walaupun belakang ini kan kehambat karena masalah pandemi dan segala macam, tapi itu bisa kita ini karena kelanjutannya itu semoga bisa dilanjutkan supaya untuk infrastruktur ke daerah dan segala macam itu bisa berjalan lancar. Karena itu adalah inti utamanya. Kedua, kita mengupayakan sumber daya dari manusia ini supaya bisa. Jadi, selain arahnya ke perikanan tangkap, kita juga harus mengupayakan arahnya ke budidaya gitu. Karena tangkap itu pasti habis suatu saat. Tapi budidaya, nah ini akan berkembang. Kita contohnya yaitu China. China itu dalam 10 tahun ini budidaya itu mereka pesat gitu loh. Nah, mana mereka itu nangkapnya itu yang habis gitu loh. Kenapa? Karena mereka salah menggunakan alat tangkap. Nah, mereka menggunakan alat tangkap walaupun bisanya setahun itu ada beberapa bulan tidak bisa kapal-kapal itu keluar ke laut untuk menangkap. Tapi di beberapa bulan yang itu kapal tersebut nangkapnya menggunakan bisanya troll itu, ataupun yang lebih canggih lagi, kalau kita lebih canggih lagi troll itu. Nah, ini kan yang jadi masalah. Nah, untuk masalah yang ini kita ini harus menjadi satu pelajaran bagi kita gitu, supaya nanti kita ini jangan sampai lagi salah gitu loh. Karena segitu luasnya daerah kita yang berpotensi untuk budidaya apa segala macam. Jadi itu sangat berpotensi sekali. Jadi jangan sampai lagi bahwa ini potensi ini gagal. Nah, makanya kalau bisa arahan dari kita atau saran dari kita ke pemerintah supaya memperdayakan itu, jangan sampai kita salah melangkah, akhirnya nanti kita tidak berbeda dengan yang di China, akhirnya habis kan dengan segitu bulannya luasnya. Nah, tapi kita juga harus lihat itu jumlah dari nelayan kita itu lebih banyak, gitu loh. Nah, tapi kalau misalnya salah langkah dari pemerintah pusat itu akan bahaya juga, karena yang di sepanjang daerah kepulauan itu akan habis gitu loh. Kalau misalnya kita tidak merawat dengan benar, ya kan, tidak menjaga misalnya untuk habitatnya atau segala macamnya, nah itu tetap harus kita jaga. Jadi ada yang kita harus pakai, upayakan supaya ramah lingkungan gitu loh. Antara visi presiden dengan visi menteri kadang-kadang tidak sama ya. Padahal visi menteri itu harus mengacu kepada presiden. Ya kan, beliau kan inginnya investasi itu berjalan dengan baik, tidak ada kendala, hambatan. Tapi kalau saya dengar ini ada kegelisahan dari nelayan seluruh Indonesia. Jadi, oh, itu masalah yang HNI teriak ya. Iya ya, itu kita. Regulasinya apa sih Pak yang menjadi? Oh, itu sebetulnya itu hanya mungkin ya, kalau kita ngomong secara halus ya mungkin miskomunikasi lah ya antara pemerintah dengan pengusaha. Mestinya sesuatu kebijakan itu jangan dari atas ke bawah, mestinya dari bawah yang ke atas. Jadi aspirasi bawah ini ya, maaf. Jadi aspirasi ini bisa tersampaikan. Nah, saya kira kalau Pak Jokowi udah benar, ada visi negara itu ya visi presiden, tidak ada visi dari menteri. Jadi baik arahan dari Pak Menteri atau apa segala macam itu harus sesuai dengan presiden. Bagaimana? Karena itu kita sudah ingin supaya investasi ini berjalan gitu, terutama apalagi Pak Jokowi ini sudah melakukan negara maritim nih. Kita udah negara maritim. Jadi otomatis kalau misalnya orang melihat bahwa arah visi negara kita sudah menuju ke arah maritim, maka saya kira itu banyak pengusaha-pengusaha terutama nih, dia akan berpikir bahwa wah ini maritim masih punya potensi kan ya.
Nah, kalau masih punya potensi, otomatis pengusaha-pengusaha ini akan, walaupun dia belum mengerti masalah ketahuan, ya paling tidak mungkin dia cari yang ngerti sedikit, ikut join apa, beli kapal, bikin kapal segala macam. Jadi coba ke situ. Nah, sebetulnya ini satu peluang yang bagus karena investasi untuk di bidang perikanan sudah meningkat gitu loh. Nah, di samping itu kita kan sudah memberantas kapal asing nih. Kapal asing kan sudah nggak boleh masuk. Nah, kebetulan kalau dengan ada investasi yang begini, nah kita manfaatkan peluang ini untuk menutup kapal-kapal yang asing itu loh. Supaya kapal asing itu daerah yang biasa ditangkap oleh kapal asing, kita menutupin itu. Jadi di samping itu kita juga menggunakan kapal yang di dalam lokal ini untuk menjaga keamanan kita supaya kapal asing nggak masuk lagi, ya kan? Daerah JEE pun kita bisa manfaatkan supaya tidak dimanfaatkan oleh orang lain karena memang ada satu peraturan bahwa kalau memang JEE itu memang adalah zona internasional, tapi kalau itu dikuasakan ke Indonesia, tapi kalau kita tidak memanfaatkan, orang lain bisa memanfaatkan. Nah, kenapa kita tidak memanfaatkan itu? Sedangkan kita nelayan kita itu kan banyak kan? Nah, mestinya kan tambah banyak nelayan, ini akan menambah satu istilahnya satu peluang bagi kita untuk menjadikan negara maritim. Tinggal pemerintah membangun infrastruktur untuk mengkonekkan itu aja. Nah, selain itu habis itu kita baru mulai kembangkan, segera kembangkan budidaya. Nah, itu penting. Nah, bayangin aja. China itu sekarang aja mereka itu karena kita ngomong salah lah ya, salah dalam menentukan persepsi, itu akhirnya mereka itu kan menggunakan kapal-kapal troll itu nangkap kan. Mereka sekarang untuk nangkap ikan kecil aja udah nggak punya. Mereka minta dari kita yang ikan yang di bawah 5.000, 6.000 itu bisa ekspor ke sana. Nah, sampai di sana pun mereka itu diolah jadi pakai makan ikan. Karena di sana kan budidayanya udah gede, sedangkan kebutuhan dari yang ini kan masih kurang. Nah, sekarang permintaan juga ada. Nah, tapi kita ini beberapa waktu ini kan kebentur dengan pandemi, memang ekspor kita itu kehalang gitu. Bukan hanya karena ikan. Nah, kalau ikan lebih parah lagi kan, karena kalau ikan yang murah-murah itu biasa kualitasnya tidak terjaga. Nah, tapi kalau misalnya di sana tidak ada masalah karena mereka akan olah lagi jadi pakan. Nah, tapi ya untuk sementara kita nggak ekspor dulu untuk ikan-ikan yang begini ya gitu. Karena kita sekarang untuk mengirim yang barang-barang yang produk yang kualitas itu pun di China pun agak diketatin gitu karena dengan pandemi ini. Biasa dulu satu kontainer sampai di sana sekitar 8 sampai 10 hari. Sekarang bisa sampai sebulan setengah sampai 2 bulan baru sampai. Nah, ini kan otomatis keuangan kita segala macam kita itu jadi mampet di perjalanan gitu. Nah, salah satu halangan ya. Nah, makanya sekarang sebetulnya pengusaha di bidang perikanan pun itu ada mengalami hambatan tersebut. Nah, makanya ini dinaikkan lagi HPI segala macam. Nah, inilah jadinya masalah. Nelayan sudah ketimpa ini masalah ini ditambah masalah ini lagi. Nah, makanya saya bilang kenapa itu mestinya dari bawah ke, kalau misalnya hari ini dari bawah ke atas, mungkin masalah ini nggak terjadi. Sama-sama kita bisa bicarakan, sama-sama kita bisa sinkronisasikan bahwa kesulitan di bawah ini begini. Nah, tapi yang dijalankan pemerintah itu dari atas yang plek ke bawah, tanpa melihat bawahnya ada masalah apa gitu. Padahal kan di bawah yang mengalami kesulitan ya Pak ya. Makanya saya akan bilang kenapa harus dari bawah ke ini. Cobalah kalau dari bawah ke ini. Hari ini nggak bakal terjadi ada demo, ada ini apa protes itu. Jadi sinkronisasi antara pengusaha nelayan ya itu akan bagus. Jadi perjalanan pun akan lancar, nggak usah harus saling protes kiri kanan kan itu kan jadinya seakan-akan ini kan nggak sinkron ya kan. Mestinya itu udah di KKP ini menjadi pembina kita, Bapak tadi sebagai nelayan pengusaha ya kan. Nah, ini kan harus mencari itu, malah enggak, malah kita protes ke Bapak kita ini jadinya. Nah, ini kan satu hal yang aneh ya. Jadi harus selaras ya Pak ya. Bayangin aja kalau misalnya anak sama Bapak kan ya. Kalau misalnya anak sama Bapak, biasa yang ngalah apa? Bapaknya kan? Nah, tapi ini mah enggak, ini kan dari atas yang terblok gitu. Anaknya yang harus dipaksa ngalah gitu. Nah, ini aneh. Kita ngobrol yang sini ini kan namanya selaras karya. Jadi menselaraskan karya-karya dari para pengusaha, nelayan,
terus pemangku kepentingan pemerintah, betul. organisasi, ya kan Pak? Ya, ya. Betul Ya. sekali. Nah, Suara-suara. Ini kan ceritanya tadi Bapak sudah melakukan katakanlah protes-protes ya, kemudian juga demo seluruh nelayan seluruh Indonesia. Kira-kira ada respon nggak sih Pak? kalau protes kita nggak sih jangan bilang protes ya. Kalau ini kita kan ya karena ini sebetulnya ya dengan itu kan kita minta supaya ada komunikasi lah ya, komunikasi antara bapak dengan anak lah kita bilangnya ya. Karena KKP kan merupakan orang tua dari kita yang mesti mengalahkan kita. Kita kan selama ini tahu bahwa SDM nelayan ini sangat kurang. Walaupun sebagian memang pengusaha. Jadi kita di antara nelayan, pengusaha maupun yang penguasa itu jangan saling bercuriga. Yang penting kita gimana caranya biar itu untuk bilang kemaritiman ini jalannya lancar gitu loh. Karena ini sesuai program pemerintah. Arahnya itu kita gimana supaya gimana caranya kita berkomunikasi yang baik gitu kan. Nah, biar kita saling bisa sinkronisasi apa yang kesusahan kita ngomong ya kan. Jadi bisa saling itulah komunikasi. Jadi nah, itu intinya. Sama yang ya, semua harus sejalan. Semua harus sejalan biar negara kita itu bisa maju. Apalagi dalam pandemi ini kita tahu setiap negara itu kan mengalami krisis. Nah, itu kita jangan sampai lagi ini. Satu-satunya yang kita andalkan di laut itu yang krisisnya yang mungkin kelampak tidak seberapa agak ya mungkin kelampakan mungkin 50% lah ya. Jangan kita lagi hantam lagi sampai mati lagi gitu loh. Nah, karena mereka juga udah ada mengalami krisis bukan enggak. Karena dengan bisanya pandemi ini di mall itu apa segala macam tidak buka, itu mereka pemasaran pun kurang, restoran tidak buka, pemasaran pun kurang. Harga ikan itu turun drastis ya. Jadi jangan bilang nelayan tidak kelampak gitu. Kelampak. Terdampak Pak ya. Ya, restoran naik karena otomatis. Restoran karena gini. Pedagang itu pembeli itu bisanya kalau bisa beli, kalau bisanya ada yang mau beli. Nah, sekarang kalau bisa restoran apa segala macamnya tutup, siapa yang mau beli ikannya? Iya, betul. Pasar juga kemarin pasar juga kan begitu. tutup total. Jadi otomatis nggak ada ya Pak ya? Ya, otomatis kan nelayan juga ada kena efeknya. Tapi efeknya sampai seberapa persen ya itu pasti ada. Cuma kita nggak tahu berapa. Tapi setahu saya itu ya paling tidak bisa mencapai 30 sampai 50%. Iya, betul. Efeknya. Itu sangat berefek Pak. Nah, dengan mulai dibuka level ini 3 udah adanya dari hotel segala macam, mereka baru mau bangkit nih. Tahu-tahu peraturan ini turun. Gitu kan langsung udah jadi otomatis kan semua jadi shock gitu jadinya. Iya semoga bisa terdengar deh dari sama jadi kita bukan istilahnya ingin merontak tapi membuka komunikasi yang baik agar mufakat ya Pak ya. Juga enak sejalan. Agar semua bukan pada prinsipnya pengusaha mau bayar bukan tidak mau bayar. Kalau tidak mau bayar lah di zamannya itu kita sudah menerapkan pra. Nah, tapi pola naiknya ini yang tidak sesuai, itu yang jadi masalah. Betul. Nah, ini aja. Luar biasa banget, sangat menarik nih sahabat Selaras TV. Nah, ini kita juga mau dapat insight juga nih dari Pak Wanto sebagai teman-teman, sahabat semua, sebagai generasi penerus nih. Nah, tadi kan Pak Wanto kan sempat bahas mengenai perbatasan tadi kan banyak juga kapalnya kenapa nggak dari kita, dan itu kan SDM-nya juga harusnya kan bisa membantu ya Pak ya, banyaknya kita menyerap tenaga kerja ya Pak ya. Nah, melihat sekarang nih Pak Wanto, adakah regenerasi di era sekarang ini di kondisi di 5 tahun terakhir ini yang Pak Wanto amati gitu dari teman-teman nelayan? Memang ada regenerasi nggak Pak Wanto? Apakah memang masih orang-orang yang terdahulu yang terus? Apakah memang meneruskan juga ke anak-anaknya Pak Wanto? Sekarang kalau bilang untuk generasi ini masalahnya kan harus dilihat gitu loh. Dari anak kita itu apa kita, saya nggak usah bilang jauh-jauh lah ya. Kita dia misalnya yang sekolah perikanan, berapa persen yang mau terjun ke bidang perikanan tangkap? Saya kira nggak sampai 10% ataupun bahkan di bawah 10%. Bahkan ya di bawah ya. Ya, mereka rata-ratanya kita tanya, ini setelah taman ini apa mau ikut ke laut untuk belajar jadi nakoda gitu kan? Nggak ada mungkin ya. Semuanya mau jadi ASN, mau diri apa paling tidak ada yang mau jadi pengusaha. Nah, ya kan?
Nah, sebetulnya dalam belakangan ini kita juga ini dengan bertambahnya kapal itu sudah cukup membantu pemerintah loh. Karena sekarang kita tahu banyak yang dari tenaga kerja asing yang dulu kerjanya di kapal Jepang di apa. Nah, itu mereka sekarang pulang kalau tidak ada penambahan kapal untuk menampung pengangguran lagi loh. Pengangguran lagi. Nah, jadi makanya itu pemerintah juga harus mikir. Terbantu sebetulnya dengan ada penambahan kapal yang ini sudah sangat sekali membantu karena yang dulu kerjanya di saya kayak yang kita dapat beberapa orang itu dulu kerjanya di katanya di kapal Taiwan dipulangkan. Ya kan. Nah, kita kalau bisanya itu kalau bisa ya ini supaya mereka kerja di dalam negeri kita sendiri, kelola SDM kita karena laut kita masih luas gitu loh. Nggak usah harus mereka darinya sampai ke Jepang kemana, akhirnya di sana kan mungkin mengalami siksaan atau gimana macam. Nah, ini kan tidak terkontrol. Tapi kalau bisa di dalam negeri kita sendiri, pelayakan itu di dalam negeri kita sendiri, ini kan memajukan itu sama juga memajukan negara kita. Iya, betul. Gitu. Apalagi negara kita terkenal dengan negara bahari. Betul. Tapi kita aneh, negara bahari, tapi orangnya kerjanya di Jepang, di negara mereka itu seberapa besar sih? Ya kan? Betul. Seberapa besar ininya? Nah, inilah yang harus kita kembangkan. Betul. Nah, saya berharap itu Indonesia itu bisa BUMN itu membangun industri perikanan yang besar gitu loh. Nah, ini bisa menampung untuk menyediakan juga persiapan generasi berikut ya Pak. Nah, untuk mempersiapkan generasi berikut. Kan, Pak, karena untuk kaderisasi itu di bawah itu sekarang masih bersifat itu kayak kita misalnya nakoda ke anaknya itu SDM-nya masih kurang. Masih kurang tadi rata-rata 20% itu ya. Iya, sekolah pun mereka rata-rata itu di bawah SD itu yang banyak. Dari SD sampai SMP itu mungkin sekitar 20 sampai itu berapa persen. Dari SMP sampai SMA itu mungkin nggak ada 10%. Di SMA 100, di SMA ke atas nggak ada 10% itu. Nah, padahal Pak, menjadi nelayan seperti Pak Wanto dulunya ya, dan sekarang menjadi seorang pengusaha juga di bidang perikanan, itu kan bisa jadi seorang idola juga ya Pak ya? Iya. Nah, jadi kira-kira apa tuh Pak yang pesan Bapak nih buat generasi penerus atau generasi sekarang ini, bahwa seorang profesi sebagai nelayan itu juga bisa menjadi suatu kebanggaan dan suatu ini ya. Ada cuan besar di situ. Iya, gitu. Ada cuan besar di situ. Nah, Bapak kasih pesan-pesan dong ke Jadi gini, sebetulnya bukan hanya ke situ. Bapak pesan-pesan. Saya bukan gini, bukan hanya dibilang nelayan aja. Jadi di segala bidang pun itu bisa sukses. Apapun itu bisa sukses. Terutama salah satunya itu di nelayan gitu ya. Nah, jadi kalau kita ingin jadi nelayan yang sukses, ya harus kita gimana cara mengupayakan supaya bisa memanfaatkan teknologi yang ada. Itu gimana caranya, ya kan? Nah, bisanya sekarang kan sudah tercanggih nih, pakai fish finder. Nah, kita bisa mendeteksi itu ikan-ikan di mana, gitu kan? Nah, ini kan sama nelayan kita itu SDM-nya masih kurang. Walaupun beberapa kapal saya udah mencoba menggunakan fish finder, tapi mereka itu hanya dijadikan sebagai kompas. Nah, kalau misalnya ada dari atas, misalnya dari pemerintah memberikan ngajar lah, ya, atau memberitahu lah cara teknik apa segala macam. Nah, ini sangat peluang untuk nelayan ini sangat besar sekali. Ya kan? Ya, untuk sukses mereka itu sangat bisa sekali karena sekarang sangat itu rata-rata karena sekarang rata-rata itu semua mekanisme bagi hasil gitu loh. Kalau bagi hasil ini, kalau nangkapnya banyak, berarti hasil dia juga banyak. Pemilik banyak, yang dari anak buah dan nakoda juga banyak. Nah, ini peluang suksesnya. Saya ada beberapa nakoda udah sukses, mereka sudah mulai beli kapal, udah join kapal sudah mulai. Jadi di samping itu dia nggak lari dari kita juga, tetap kapal dia itu dia mau bawa naungan kita, walaupun dia udah punya kapal sendiri, jadi tetap dia berada naungan kita. Sudah ada yang sukses juga kalau mereka bisa iri lah ngomongnya, ya kan. Yang penting sifat-sifat dari nelayan itu jangan boros. Nah, misalnya kalau misalnya itu pulang ya selalu misalnya minum-minum habisin duit itu sampai itu baru berangkat lagi, itu enggak. Tapi kalau dia bisanya diirit, rata-rata itu mereka berhasil. Saya juga udah beberapa, mungkin lebih dari puluhan lah ya, nelayan kita itu sudah memiliki kapal, sudah memiliki kapal. Nah, tapi tetap hasilnya karena dia
masih menganggap bahwa kita bosnya. Iya. Jadi Pak, hasilnya saya tetap ke Bapak aja. Iya, Saya nggak mau ke orang lain gitu loh. Nah, tapi hasilnya tetap ke kita, Iya, gitu. iya, Jadi iya. tetap kita membina. Kalau misalnya mereka ada kekurangan modal atau apa, kita bantu juga. Karena Iya, ini iya. kan udah kecantikan kita udah tahunan, jadi Iya, udah iya. kayak orang sendiri gitu loh. Iya, 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 Nah, betul, ini betul. bisa, bukan nggak bisa, tapi sudah berhasil, sudah banyak yang berhasil. Nah, sahabat Selaras Karya TV, tadi kita udah denger kan kiat-kiatnya. Nah, buat generasi berikutnya nih, generasi muda, kalian tuh jangan malu dan jangan berparadigma, aduh nelayan itu konvensional ya. Ternyata kan Pak ya, ada banyak alat-alat yang udah terintegrasi dengan IT yang canggih-canggih juga yang bisa kita pakai. Jadi itu di dunia perikanan, pelayaran, itu juga semua tuh sudah canggih sekali. Jadi buat generasi penerus bangsa, pesan Bapak nih, ayo harus semangat. Jadi kalian kalau memang tertarik itu kalian harus coba pelajari. Jadi semua udah IT. Dan kedua adalah pesan yang sangat penting nih untuk kehidupan kita ya. Jadi pesan-pesan untuk nelayan, calon-calon nelayan penerus bangsa nanti generasi, jangan boros, harus irit. Jadi habis dari nangkep dapat hasilnya itu kita harus bisa mengelolanya dengan baik gitu ya, Pak ya. Jangan sampai foya-foya, ya kan. Jangan foya-foya, minum apa segala macam, itu akhirnya kan habis. Nah, itu dua pesan yang sangat-sangat menginspirasi dan pesan buat generasi berikut. Jadi kalian, ayo belajar menjadi nelayan karena seorang nelayan juga bisa jadi idola. Gitu nggak Bro Sofyan? Nah, pas Dan banget ya. kita juga ingin tahu karena Pak Wanto ini adalah mewakili ya di, organisasi HNSI. Tentunya sebagai organisasi kan harus sinkron dengan pemerintah. Saya ingin tahu Pak, harapan dari HNSI ya diwakili oleh Pak Wanto dan juga sebagai pribadi, apa yang perlu disampaikan kepada pemerintah agar terjadi harmonisasi, terjadi di sini senang, di sana senang, di mana-mana senang. Dan selaras ya, selaras ya. Ya, saya Oke. makanya saya sarankan ke pemerintah, terutama memang di KKP, misalnya kalau membuat sesuatu aturan, alangkah bagusnya itu jangan dari atas ke bawah, mestinya dari bawah ke atas. Nah, sehingga aspirasi bawah ini bisa tercover gitu loh. Nah, setelah itu baru bikinlah satu perundang-undangan. Kayak kita misalnya kalau bikin satu undang-undang, kita harus melihat SDM kita itu mampu apa enggak, pertama, ya kan? Nah, ini oleh pemerintah ini sebetulnya mereka harus melihat ke bawah. Kalau misalnya belum mampu atau belum siap, janganlah kita bikin undang-undang itu, gitu. Kalau kita bikin SDM yang belum siap, akhirnya kan jadi nggak bertentangan gitu loh. Nah, dari situlah nanti jadinya bentrok. Nah, pemikiran nelayan itu simple. Seolah-olah jadinya kok KKP menghambat saya gitu loh. Nah, ini yang kurang bagus, yang kurang kita ini. Jadi saya kira itu harusnya mestinya saling mensinkronisasi, itu yang pertama. Kedua, dari KKP mengupayakan supaya mengajar. Kita udah ada beberapa teknologi, kita bayangin aja kapal asing dari dia masuk ke Indonesia, mereka mengandalkan itu fish finder, itu satelit segala macam, mereka tahu titik ikannya di mana. Nah, kita di negeri sendiri nggak tahu gitu, nggak tahu. Makanya itulah dari situ butuh mereka itu gimana caranya untuk mengajar ke nelayan-nelayan agar nelayan itu lebih efisien, karena itu nelayan itu sifatnya hunting, Pak. Jadi kalau misalnya dia pergi tepat sasaran, itu sangat irit biayanya. Mungkin sora segala macam irit. Tapi kalau dia misalnya tidak tahu arah jual ke sana kemari, ya hasilnya nggak ada, bensin apa segala macam malah boros. Ya, makanya itu sangat penting sekali untuk pemerintah ini, coba gimana caranya, gimana caranya kita mengedukasi supaya mereka bisa. Kita contoh sama Thailand aja, mereka itu belum jadi nakoda itu mereka sudah diajarin satelit segala macam untuk media fish finder dan segala macam, titik gini artinya apa, itu gimana. Nah, itu sangat penting sekali. Jadi saya kira itu dua ini cukup untuk memberikan itu. Sama satu lagi yang ketiga itu adalah gimana caranya kita saling itu bersama antara pengusaha, pemegang kekuasaan dalam hal ini KKP maupun dengan nelayan, gimana caranya kita mewujudkan visi dari presiden ini untuk menjadikan negara maritim.
Karena itu kita dia. sangat layak sekali loh. Jadi dengan maritim itu tidak dunia yang lain, mungkin kita yang paling Kita layak. yang paling layak. Karena ya, Pak, kita ya? berada di poros yang tengah. Iya, iya, iya. Sangat potensial sekali, strategis, sangat strategis biasa. dari yang Asia maupun yang Eropa. Kita ini di tengah. Betul. Jadi benar-benar kita itu potensial sekali kalau misalnya untuk menjadi poros itu maritim itu. Iya, iya, iya. Sangat itu. Makanya dunia, Pak. ya, bahkan itu bagus poros maritim dunia kan ya. Kita tahu sampai dunia dulu lah. Kita secara nasional dulu lah. Iya, Kalau iya. kita sudah nasional baru kita menduniakan kan Iya, ya. iya, Nah, itu lebih bagus. Jadi itu yang harus itu gimana caranya ya. Sebenarnya gampang kok untuk ini nelayan itu paling gampang diajak bicara kalau misalnya Iya, kita iya. menggunakan bahasanya Bahasa mereka. mereka. Tapi Iya, kalau betul. misalnya kita menggunakan Iya, yang ini mereka nggak masuk betul, gitu loh. betul. Nggak masuk. Malah Kita cuek cerita ya, Pak, malah malah sekalian ya. malah dia bilang ini Bapak ini mempersulitkan saya Iya, jadinya. iya, Jadi betul, ini betul. ini masalah ini ya cobalah kita Sinkronisasi. ya sinkronisasi itu bersama. Betul. Saya kira itu paling bagus saya ini itu ya. Wujudkan Visi Presiden Jokowi, Indonesia Indonesia Poros Poros Maritim. Maritim.